Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni pelajaran qiraah, al-qiraah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada judul Iqra. Silakan buka kitab antum, buka pada halaman 171. Silakan dengarkan, saya akan sedikit menjelaskan, kemudian mengartikan, dan antum simak baik-baik. Tayyib. Kita masuk ke judul Iqra. Ma mana Iqra? Iqra artinya bacalah, ya. Fil amr, bacalah. Kemudian di sini ada al-kalimat al-jadidah atau kata yang baru, ya, atau mufradat baru. Di sini ada al-matabi'. Matabi' jamak min madba'un, ya. Jamak min madba'. Al-matba' artinya penerbit. Kemudian mumakkinun. Mumakkinun ini tamkin. Tamkin, memantapkan. Kemudian al-mutala'ah. Al-mutala'ah itu sama artinya dengan al-qiraah, membaca. Kemudian al-allamah. Allamah itu ulama atau al-alim, lebih di atas dari al-alim. Al-alim, orang yang alim atau ulama. Ad'afa yud'ifu, melemahkan. Kita masuk ke teks atau nasnya. Al-qira'atu miftahul ilmi. Membaca itu atau qira'ah itu adalah kuncinya ilmu. Wa man arada, barang siapa yang ingin ayusbiha aliman, menjadi orang yang alim atau menjadi orang yang pintar, fa'alaihi bikasratil qira'ah, maka hendaklah baginya banyak-banyak membaca. Ma'a husni ikhtiyari ma yaqra. Jadi tidak asal membaca, tapi dengan husni ikhtiyar, memilih bahan bacaan yang baik. Wa fahmihi jayidan, kemudian memahami apa yang ia baca dengan baik. Jadi syaratnya siapa yang ingin pintar, maka dia harus banyak membaca, kemudian harus pintar memilih bahan bacaan, kemudian dipahami dengan baik apa yang ia baca. Fa innal ilma kasir, sesungguhnya ilmu itu banyak. Wal umru qasir, dan umur itu pendek. Ilmu banyak sedangkan umur kita itu pendek. Kita lanjutkan. Wa qad kana ulama'una, dan sungguh ulama-ulama kita rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau-beliau, yuhibbunal qiraah, mereka itu ulama kita itu mencintai membaca, hubban katsiran, dengan cinta yang banyak. Jadi menyukai membaca. Fi waqtin lam takunil matabi'u mawjudatan, padahal pada waktu itu belum ada penerbit, ya, belum ada penerbit. Walam yakunil husul alal kitab al-jayyid sahlan, dan untuk mendapatkan buku yang baik itu enggak segampang hari ini. Agak sulit, dan sangat sulit mendapatkan kitab yang baik. Wa kana ba'dul ulama la yatruku mutala'atal kutub, dan sebagian besar para ulama la yatruku, mereka tidak meninggalkan mutala'atal kutub, membaca atau mentelaah kitab-kitabnya, hatta fi maradihi, sampai di sakitnya pun mereka tetap mutala'ah al-kutub, belajar. Di waktu sakitnya mereka tetap belajar. Fahada al-allamah Ibnu Taimiyah al-Jadd, contohnya adalah al-allamah, ulama kita, yaitu Ibnu Taimiyah al-Jadd. Al-Jadd ini al-mujid, orang yang sungguh-sungguh, ya. Kana idza marido,
ketika beliau marid atau sakit, au asabat huma, atau beliau menderita huma, demam, yad'ul kitaba inda ra'sihi, beliau meletakkan kitabnya di atas kepalanya, di kepala beliau. Fa idza ahassa bi syai'in minan nasyat qara'a, ketika beliau ingin melakukan sesuatu, maka beliau yang pertama kali yang beliau lakukan adalah membaca qara'a. Wa idza ghalabahu ta'ab, apabila beliau merasakan yang penat yang sangat, maka wada'al kitab, beliau baru meletakkan kitab. Paham? Kemudian dakhala alaihi tabib, suatu hari, dakhala alaihi tabib yauman, suatu hari ada seorang tabib atau dokter yang datang kepada beliau. Fara'a ma yasna', dokter itu melihat apa yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah. Faqala lahu, maka dokter itu pun mengatakan kepada Ibnu Taimiyah, la yanbaghi laka an taf'ala hadha, tidak baik bagimu wahai Ibnu Taimiyah untuk melakukan hal ini sedang sakit tapi masih membaca. Tidak baik bagimu wahai ulama, wahai Ibnu Taimiyah, wahai Syekh. Fa anta tud'ifu nafsak, sesungguhnya engkau melemahkan dirimu, melemahkan jiwamu. Wa tuakhiru mau'ida shifaik, dan engkau memperlambat waktu sembuhmu wahai Syekh. Kemudian apa jawaban Syekh atau ulama kita Ibnu Taimiyah? Fa ajabahu, beliau menjawab, alaisatin nafsu idza farihat wa surrat qawiyat fadafa'atil marad, bukankah jiwa apabila ia gembira atau bahagia, qawiyat, maka dia akan menjadi kuat, jiwa itu akan menjadi kuat, fadafa'atil marad, dan akan menghindarkan dari atau mencegah dari sakit. Qala tabib, kemudian dokter itu menjawab, na'am, betul wahai Syekh. Qala, kemudian Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan, inna nafsi tusirru atau tusarru bil ilmi, sesungguhnya diriku atau jiwaku menyukai atau menyenangi ilmu. Wa tajidu rahatan wa quwwatan tu'inuha ala daf'il marad, dan jiwaku akan ketika membaca atau menggali sebuah ilmu, jiwaku akan merasa tenang atau bisa beristirahat, wa quwwah, dan akan bisa menjadi kuat, tu'inuha, yang akan membantunya, ala daf'il marad, untuk menolak atau mencegah penyakit. Fa'ajibat tabib, kemudian si dokter ini pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Syekh atau Imam Ibnu Taimiyah. Wa wafaqa al-imam ala sihhati kalamih, dan si dokter ini pun menyetujui kebenaran apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Thayyib, ayuhat tulab hafizakumullah, saya kira cukup ya. Kemudian tugas antum yang selanjutnya adalah tugasnya kerjakan tadrib al-awwal. Kerjakan tadrib al-awwal halaman 173. Dikerjakan, ditulis di kertas atau di buku, kemudian difoto dan kirimkan ke nomor saya. Kemudian antum juga harus berkomentar di bawah supaya kami atau saya tahu bahwa antum menyimak pelajaran pada kali ini ya. Tulis nama dan hadir kalau ikut menyimak. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.